Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaki Saifullah dari Prodi Manajemen Informatika. Saya akan menjelaskan materi tentang Enterprise Resource Planning atau disingkat dengan ERP. Apa itu ERP? ERP adalah sistem integrasi yang menghubungkan berbagai fungsi operasional perusahaan dalam satu platform seperti contohnya keuangan, pemasaran, produksi, pelayanan pelanggan, sumber daya manusia, dan manajemen rantai pasok. ERP dirancang untuk mengintegrasikan data dan proses dari berbagai departemen, sehingga memudahkan pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, definisi ERP, Enterprise Resource Planning, yaitu sistem manajemen bisnis yang mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses bisnis perusahaan dan dalam satu platform dengan bertujuan mengintegrasikan data dari berbagai departemen, meningkatkan efisiensi operasional, terus mengurangi kesalahan manual, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Selanjutnya, komponen utama ERP. Komponen utama ERP ada Human Resource, yaitu disingkat dengan HR, pengelola kegiatan terkait karyawan seperti rekrutmen, pelatihan, penggajian, dan manajemen kinerja, dan manajemen hubungan kerja. Yang kedua ada finance dan accounting, pengelola keuangan perusahaan, termasuk laporan keuangan, pembukuan pajak, dan manajemen anggaran. Yang ketiga supply chain management, yang disingkat dengan SCM, pengelola proses rantai pasok, termasuk pengadaan, manajemen inventaris, distribusi, dan logistik. Yang keempat, Customer Relationship Management, yang disingkat CRM, pengelolaan hubungan dengan pelanggan, termasuk penjualan, layanan pelanggan, dan pemasaran. Yang kelima, production dan manufaktur, pengelola proses produksi, perancangan produksi, manajemen bahan baku, dan pengendalian kualitas. Yang selanjutnya, project management, pengelolaan proyek, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian kinerja proyek. Yang selanjutnya, inventory management, pengelola stok barang, termasuk pengadaan, penyimpanan, dan distribusi barang. Software ERP populer. Ada SAP ERP, sering digunakan oleh perusahaan besar terutama di industri manufaktur, retail, dan layanan. S-4 HANA adalah versi terbaru yang lebih modern dan berbasis teknologi HANA. Yang kedua ada Oracle ERP Cloud, cocok untuk perusahaan yang ingin berpindah ke model cloud dengan kemudahan akses dan skalabilitas tinggi. Microsoft Dynamics 365 cocok untuk perusahaan yang mudah menggunakan Office 365 karena terintegrasi dengan berbagai layanan Microsoft. Ada NetSuite dan Odoo, cocok untuk bisnis kecil hingga menengah yang mencari solusi yang fleksibel dan terjangkau. Yang terakhir ada QuickBooks Enterprise, cocok untuk bisnis kecil yang membutuhkan solusi keuangan dan manajemen pelanggan yang sederhana.
yaitu ada manfaatnya. Yang pertama, integrasi data. Semua data dari berbagai departemen tersimpan dalam satu sistem, mengurangi duplikasi dan kesalahan. Yang kedua, efisiensi operasional. Otomatis proses bisnis, mengurangi waktu dan biaya. Yang ketiga, transparansi. Semua departemen dapat melihat data secara real time. Yang keempat, pengambilan keputusan yang lebih baik. Data yang akurat dan terkini membantu mengambil keputusan. Yang kelima, kemampuan skalabilitas. ERP bisa diperluas secara kebutuhan bisnis. Dan selanjutnya, kemudahan akses. Kemudahan akses data dari mana saja dan kapan saja. Terus ada kepatuhan regulasi. ERP membantu memenuhi regulasi dan standar bisnis. Yang terakhir ada kolaborasi yang lebih baik. Departemen dapat berkolaborasi lebih efektif. Yaitu selanjutnya ada contoh implementasi ERP. Perusahaan manufaktur mengintegrasikan produksi, inventaris, dan pemasaran. Perusahaan pelayanan mengelola pelanggan, keuangan, dan sumber daya manusia. Selanjutnya, perusahaan retail mengelola rantai. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.